Namastu Namasejam, Om Swastiastu. Semeton sahabat tantra dimanapun berada, saya hendak menyampaikan beberapa hal yang menarik untuk diwacanakan terkait dengan buku Ganapati Tattwa. Nah, sesungguhnya saya secara pribadi menuliskan buku itu terdorong oleh keinginan untuk mengungkap ajaran-ajaran spiritual yang ada dalam tek-tek tattwa. Yang selama ini tek-tek tattwa itu dijadikan dasar di dalam praktek-praktek keberagaman Hindu kita di Nusantara. Terlebih belakangan muncul aliran-aliran spiritual atau kebudayaan-kebudayaan baru, tradisi-tradisi baru, sehingga naskah-naskah yang ada dalam kelompok tattwa itu sekiranya perlu dituliskan kembali, kemudian diretatuanisasikan kembali atau dimaknai kembali, sehingga kita menemukan nilai-nilai spiritual yang ada di balik naskah-naskah itu tadi. Ya, sekiranya hal itu penting dimunculkan, sebagaimana yang kita ketahui, naskah-naskah yang tergolong tattwa itu memiliki makna teologi ketuhanan, ya, kemudian makna filosofi, dan yang saya hendak ungkap itu adalah makna spiritual yang tersimpan di dalam naskah-naskah itu, kemudian saya ulas dan saya bawa dalam konteks kekinian ketika kita melakoni sebuah kehidupan. Sebagaimana pandangan pada umumnya, orang-orang pada umumnya termasuk orang yang beragama Hindu sendiri di Nusantara itu beranggapan bahwa naskah-naskah tattwa itu sangat sulit untuk dipelajari, sehingga ada keengganan untuk mempelajari, menggali, dan menekuni serta merealisasikan ajaran-ajaran spiritual di dalamnya. Sesungguhnya kalau didalami, dipelajari, kemudian direalisasikan di dalam kehidupan, itu sangat relevan sekali di dalam setiap konteks zaman. Nah, kemudian berdasarkan atas hal tersebut, saya berusaha menulis atau mengulas naskah-naskah yang tergolong tua itu, meskipun dengan keterbatasan di dalam saya memaknai. Tapi dari 2 buku yang sudah saya tulis, saya ulas. Yang pertama itu adalah Siwa Tattwa yang khusus mengulas teks kuno Waraspati Tattwa, dan yang berikutnya ini adalah Siwa Tattwa yang khusus mengulas teks Ganapati Tattwa. Dan keduanya itu Awignamastu, ya, diterima sangat baik oleh para pembaca yang begitu sangat haus sekali sesungguhnya dengan pemahaman tattwa atau Siwa Tattwa yang bisa dengan mudah dipahami dan direalisasikan di dalam kehidupan. Tentunya sebagaimana kata saya tadi, menuliskan tattwa itu, apalagi mengulasnya, tentunya itu bukan sesuatu yang mudah. Tapi di balik keterbatasan saya memahami tentang naskah-naskah tattwa itu, tetapi paling tidak ada beberapa hal yang bisa nanti membuka cakrawala berpikir kita, kemudian membuka pandangan kita sebelumnya terhadap naskah tattwa, dan paling tidak beberapa ajaran-ajaran spiritual yang ada di dalam naskah tattwa itu bisa kita realisasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Itu yang penting. Nah, khusus di dalam teks Ganapati Tattwa itu sesungguhnya boleh dikatakan teks yang sangat-sangat luar biasa. Jadi mengulas tentang ajaran-ajaran sifatnya sangat-sangat rahasia. Makanya Ganapati Tattwa itu dikatakan pengetahuan rahasia atau rahasia jenana. Nah, pada umumnya teks tattwa itu pasti berisi tentang percakapan. Kalau dalam Waraspati Tattwa itu percakapan antara Begawan Waraspati dengan Batara Iswara. Kemudian dalam naskah Ganapati Tattwa
itu menjelaskan atau menguraikan tentang percakapan antara Bathara Ganapati dengan Bathara Iswara ya. Itu secara representatif itu mewakili dialog diri sesungguhnya antara sang diri sejati dengan sumbernya, yakni Bathara Iswara atau Siwa Guru itu sendiri. Nah, di dalam buku Ganapati Tattwa itu atau naskah Ganapati Tattwa yang saya ulas itu menjelaskan tentang prinsip-prinsip penciptaan, mulai dari penciptaan Buana Alit sampai dengan penciptaan Buana Agung. Kemudian selanjutnya di dalamnya itu ada uraian-uraian yang menarik tentang hakikat yoga kelepasan atau yoga cara ya. Di sana diuraikan dengan sistematis sekali bagaimana yoga-yoga kelepasan itu mesti harus dipraktekkan dalam laku-laku yang rahasia. Kemudian praktek-praktek tersebut bersandar pada aksara-aksara magis ya, yang di sana ada aksara-aksara tertentu yang mewakili energi-energi tertentu. Jadi aksara itu ada di Buana Alit dan aksara itu ada di Buana Agung. Semuanya itu harus dipelajari, diketahui, kemudian dialami dalam laku-laku rahasia. Jadi tatkala mana orang bisa memahami hakikat diri itu adalah sebagai aksara dan terhubung dengan Buana Agung atau alam semesta itu yang aksara juga, maka orang tersebut dikatakan sudah memahami samyak jnana atau inti dari pengetahuan yang ada di dalam Ganapati Tattwa. Nah, kemudian berikutnya ada jalur-jalur rahasia dijelaskan dengan sangat detail dan menarik. Jadi jalur-jalur rahasia yang berhubungan dengan kematian. Jadi di dalam tubuh ada lintasan-lintasan yang disebut dengan Atma Lingga dan Siwa Lingga. Itu lintasan-lintasan yang berhubungan dengan jalur-jalur rahasia tentang kematian, kemudian kelahiran dan kehidupan. Jadi ketika orang bisa memahami itu dengan baik, kemudian mengalaminya dalam laku-laku yang rahasia, nah orang itu dipandang sudah memiliki kemampuan atau pengetahuan yang rahasia tentang Ganapati Tattwa itu. Nah, kemudian berikutnya itu diuraikan mantra-mantra. Jadi Bathara Iswara memberitahukan kepada anaknya sendiri sekaligus muridnya itu tentang mantra-mantra rahasia ya, yang bisa diolah kemudian dimanfaatkan, diberdayagunakan di dalam kehidupan kita. Nah, di sana kita akan menemukan sebuah makna tentang mantra itu yang selama ini mantra selalu distigma negatif. Jadi kalau kita membacakan mantra itu seringkali dikonotasikan dengan wilayah-wilayah yang destruktif. Jadi ketika kita membacakan mantra, kita dicap dukun yang sesat, kemudian menggunakan jampi-jampi daripada mantra itu untuk tujuan-tujuan negatif. Padahal dijelaskan di dalam Ganapati Tattwa tersebut, mantra-mantra yang terdiri dari rumusan-rumusan formulasi aksara yang sangat magis, yang memiliki daya-daya kekuatan yang gaib ya. Jadi ketika itu dirapalkan dan diketahui ungguan-ungguannya di dalam Buana Alit atau tempat-tempatnya di Buana Alit dan terhubung dengan Buana Agung, maka kita akan menemukan kerahasiaan-kerahasiaan yang luar biasa di dalam diri maupun di luar diri sebagai usaha untuk kita nantinya mengalami kelepasan sempurna itu. Nah, kemudian contohnya ya, misalnya catur dasaksara ya, atau 14 aksara yang dijelaskan di dalam Ganapati Tattwa menurut Bathara Iswara. Jadi barang siapapun yang bisa merapalkan 14 aksara, kemudian menghayatinya sungguh-sungguh, kemudian mengolahnya sedemikian rupa dalam yoga cara yang rahasia tadi, maka dia akan menemukan rahasia dirinya dan rahasia alam semesta, termasuk juga rahasia tentang Siwa atau Iswara itu sendiri dan rahasia dari Ganapati itu tersendiri. Kemudian di akhir
itu dijelaskan pula beberapa susunan mantra-mantra yang bisa digunakan untuk meruat diri, ya. Memahyu Hayuning Buana, ya, baik itu Buana Alit maupun Buana Agung. Kemudian yang terakhir dari kitab itu dijelaskan dengan sangat menarik, ruatan Ganapati atau pengelukatan Ganapati, yang itu bisa dijadikan ruatan diri sendiri sebagai jagat alit dan ruatan alam semesta. Nah, jadi sedemikian naskah itu menarik sehingga saya berusaha menerjemahkannya dengan bahasa yang sederhana, meskipun saya menyadari betul ketika saya mengulas ada hal-hal yang saya tidak bisa ungkapkan karena keterbatasan saya di dalam memahami naskah Ganapati Tattwa. Tetapi saya meyakini di balik kesederhanaan saya mengulas itu ada hal-hal yang sangat menarik di dalam kita membuka cakrawala berpikir, membuka hati kita, membuka kesadaran kita bahwa di Nusantara kita diwariskan naskah yang sangat luar biasa sekali. Jadi naskah Ganapati Tattwa itu saya rekomendasikan kepada Semeton sedulur untuk membaca, kemudian menyimak, merealisasikan dalam lagu. Nah, di sana juga saya selipkan teknik-teknik meditasi yang berhubungan dengan keseluruhan aksara-aksara tadi, sehingga kita bisa terhubung dan merasakan getaran-getaran vibrasi energi yang dimunculkan pada aksara-aksara tersebut. Ya, pada akhir misi dari Yayasan Tantra Sastra sesungguhnya adalah berupaya untuk menjembatani pengetahuan-pengetahuan yang selama ini sulit, ya, dipandang sulit untuk dipahami. Paling tidak ketika diterbitkan naskah itu benar-benar bisa menginspirasi kita di dalam melakoni lagu kehidupan kita sehari-hari. Demikian yang bisa saya sampaikan tentang naskah itu, dan sekali lagi naskah itu sangat-sangat luar biasa, dan di sana terselip pengetahuan-pengetahuan tentang siapa sih Siwa yang sebenarnya, di mana sih tempatnya, dan kemana kita cari Siwa itu. Kemudian puncak dari pencarian itu kita akan menemukan itu di dalam diri kita sendiri. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri dengan Ong Gemung Ganapati Ya Namah, Ong Santi 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 Ong.